Halo semua, selamat datang di channel Ayo Tahu. Pada video kali ini kita akan membahas hubungan antara Al-Quran dan sejarah. Yang akan kita bahas adalah tentang Ka'bah. Kita akan melihat Ka'bah dari Al-Quran dan juga dari sejarah. Lalu kita bisa membandingkan bagaimana kebenarannya masing-masing. Baiklah teman-teman, kita langsung saja pada surahnya dan pembahasannya. Al-Quran surah 2 ayat 126. Dan ingatlah kepada Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia, Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku berikan kesenangan sementara, dan kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Ini adalah tafsir dari Kementerian Agama. Doa-doa Nabi Ibrahim telah dikabulkan Allah. Juga ditegaskan tentang sifat doa Ibrahim alaihissalam, yaitu keamanan bagi tanah haram, dan sifat-sifat orang yang berhak mewarisi ialah orang-orang yang baik dan mulia. Yang dimaksud negeri ini ialah tanah suci Mekah sesuai dengan firman Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Intinya, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba Allah dan kekasih Allah, dan sesungguhnya aku adalah hamba dan rasulnya. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah kota suci, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah kota yang suci di antara kedua batasnya, yakni semua pepohonan dan semua binatang buruannya. Tidak boleh membawa senjata ke dalam untuk tujuan perang, dan tidak boleh menebang sebuah pohon pun darinya kecuali untuk makan unta. Dilanjutkan surah 2 ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Tafsir dari Kementerian Agama. Orang-orang Arab diingatkan bahwa yang membangun Baitullah adalah nenek moyang mereka yang bernama Ibrahim dan putranya Ismail. Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Arab melalui putranya Ismail, sedangkan orang Israel melalui putranya Ishak. Seluruh orang Arab mengikuti ajaran agama Ibrahim, dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang membangun Baitullah adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Sebagai peringatan bagi dirinya, yang akan diingat-ingat adalah anak cucunya di kemudian hari. Bahan-bahan untuk membangun Ka'bah itu adalah benda-benda biasa, sama dengan benda-benda yang lain, dan bukan benda yang sengaja diturunkan Allah dari langit. Semua riwayat yang menerangkan Ka'bah secara berlebih-lebihan adalah riwayat yang tidak benar, diduga berasal dari Israiliyat. Tafsir Ibnu Katsir. Intinya adalah Allah berfirman, "Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu kisah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dan meninggikan fondasi yang dilakukan oleh keduanya, seraya keduanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Dilanjutkan surah 2 ayat 128. "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Tafsir dari Ibnu Katsir intinya adalah, "Dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh pada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada Engkau."
yakni jadikanlah kami orang yang ikhlas kepada Engkau, dan jadikanlah pula di antara anak cucu kami umat yang ikhlas kepada Engkau. Nah, ini adalah fakta dari adanya Mekah dan Ka'bah. Faktanya, Nabi Ibrahim pada tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi tahun-tahunnya Nabi Ibrahim itu pada tahun tersebut. Asad Abu Karb adalah pembangun Ka'bah yang sebenarnya di awal ke-5 Masehi. Dikatakan bahwa sebelum Ka'bah dibangun, orang-orang Quzah membangun sebuah tenda di tempat Ka'bah terletak dibangun. Suku Quzah datang dari Yaman sekitar abad 2 Masehi. Di abad keempat, mereka menuju ke tempat di mana Mekah kelak dibangun karena mereka tidak menemui kuil untuk beribadah. Maka mereka mendirikan tenda untuk beribadah di suatu lapangan. Keterangan dari penulis abad ke-8 yang mendengar keterangan pada zaman Muhammad menyatakan bahwa Ka'bah dibangun di awal abad ke-5 oleh seorang pagan Himyarit, ketua suku Yaman bernama Asad Abu Karb. Dia juga dipanggil dengan nama Abu Karb Asad dan berkuasa atas Yaman di tahun 410 sampai 435 Masehi. Di sini dijelaskan bahwa sejarawan Islam mengakui Asad Abu Karb sebagai pemimpin pertama dalam sejarah yang menyelubungi Ka'bah. Merupakan petunjuk penting bahwa ialah pembangun Ka'bah yang sebenarnya. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses pembangunan Ka'bah pada saat itu. Asad Abu Karb yang juga disebut Tub'a menduduki kota Yathrib sebelum datang ke Mekah. Tampaknya dia menemukan banyak kuil di Yathrib. Tapi ketika dia tiba di Mekah, dia tidak menemukan kuil apapun, karena penduduk Mekah adalah para pendatang baru dari Yaman. Maka Asad Abu Karb membangun bagi mereka kuil sederhana bergaya Yaman. Dia mendirikan kuil ini agar terjadi hubungan baik antara penduduk Mekah dan dirinya. Dia juga menulis syair tentang matahari terbenam dalam kolam lumpur. Dan hal ini juga disebut Muhammad dalam Al-Quran. Bagian tambahan lain dibangun oleh suku Quraisy pada Ka'bah. Suku Quraisy yakni suku asli Muhammad, lalu menguasai kota Mekah. Mereka mendapatkan batu hitam dari Yaman, sehingga kuil mereka tampak seperti Ka'bah lainnya yang sesuai dengan agama keluarga bintang Arabia, yang ibadahnya dilakukan di sekitar batu hitam. Agama keluarga bintang dimulai di Yaman, tempat asal suku Quraisy sebelum pindah ke Mekah. Ka'bah pertama yang dibangun Asad Abu Karb beratap kayu, tapi atap kayu ini lalu terbakar, sehingga mereka menggunakan kayu yang dibawa perahu Bizaitum yang berhenti di pantai Laut Merah, yakni Al-Sabit. Pemilik perahu adalah orang Mesir Koptik bernama Bajhum. Dia menjual kayu itu kepada mereka dan lalu kayu dibuat menjadi atap Ka'bah. Kemudian tatkala Muhammad masih muda, hiasan dan bagian lain ditambahkan pada Ka'bah. Fakta Ka'bah, pembangunan kuil Mekah seharusnya membuat umat muslim mempertanyakan keterangan Ibnu Ishaq dan teman-temannya tentang kota itu, dan juga keterangan Muhammad di Al-Quran bahwa Ka'bah dibangun oleh Abraham dan Ismail. Masyarakat Yaman membangun kuil Ka'bah di Mekah. Suku Quzah dari Yaman membangun kota Mekah di abad 4 Masehi. Ibadah agama pagan, Yaman telah meninggalkan sidik jari di berbagai kuil Ka'bah dan menunjukkan bahwa pembangunannya sudah jelas bukan Abraham dan Ismail. Di sini membahas bahwa di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari mengandung perkataan Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad dikatakan bahwa sering mencium dan memeluk batu, yaitu batu rukun Yamani dan batu hitam.
Jadi yang kita tahu bahwa di Ka'bah mengandung 2 batu keramat yang disebut rukun. Kedua batu itu ditempelkan di Ka'bah, disebut sebagai Yaman, sehingga bisa diketahui bahwa batu tersebut berasal dari Yaman. Hal ini juga cukup untuk membuktikan bahwa Ka'bah dibangun oleh pemimpin Yaman, Asad Abu Ka'ab, sesuai dengan tata cara ibadah Yaman, terutama ibadah agama keluarga bintang Arabia. Allah adalah kepalanya dan Elat sang matahari adalah istrinya, dan kedua putri mereka adalah Al-Uzza dan Al-Manat. Baiklah teman-teman, dari fakta panjangnya, poin yang dapat saya ambil adalah Nabi Ibrahim memiliki jarak lahir dan adanya Ka'bah sekitar 250 tahun. Asad Abu Ka'ab adalah pembangun Ka'bah yang sebenarnya di awal abad ke-5. Suku Qudza datang dari Yaman sekitar abad ke-2 Masehi. Di abad ke-4 mereka menuju ke tempat di mana Mekah kelak dibangun. Dan juga Asad Abu Ka'ab itu membangun kuil yang bergaya Yaman. Untuk kuil sebagai tempat untuk mereka beribadah di Mekah. Suku Quraisy, yakni suku asli Muhammad, menguasai kota Mekah. Mereka mendapatkan batu hitam dari Yaman, sehingga kuil mereka tampak seperti Ka'bah lainnya, yang sesuai dengan agama keluarga bintang Arabia, yang ibadahnya dilakukan di sekitar batu hitam. Dan juga dikatakan bahwa suku Qudza dari Yaman itu mereka melakukan ibadah, dan mereka tuh meninggalkan sidik jari. Dan juga ini menjadi bukti bahwa bukan Abraham dan Ismail yang membangun Ka'bah. Juga hadis Sahih Muslim, Al-Bukhari itu menuliskan bahwa perkataan-perkataan Muhammad dan kehidupan Muhammad pada saat itu. Dan ini juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad seringkali memeluk dan mencium 2 batu, yakni rukun Yamani dan batu hitam. Ibnu Abbas, saudara sepupu Muhammad dan pelapor hadis, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sering memeluk 2 rukun Yamani. Hal ini juga memperkuat keterangan bahwa Ka'bah dibangun oleh pemimpin Yaman, yakni Asad Abu Ka'ab, sesuai dengan tata cara ibadah Yaman, terutama ibadah agama keluarga bintang Arabia. Allah adalah kepalanya, dan Elat sang matahari adalah istrinya, dan kedua putri mereka adalah Al-Uzza dan Manat. Jadi pasti kalian pernah mendengar ini ya, Al-Uzza dan Manat. Nah, poin penting, keterangan dari para penulis abad ke-8 yang mendengar keterangan pada zaman Muhammad menyatakan bahwa Ka'bah dibangun awal abad ke-5 oleh seorang pagan Himyar, ketua suku Yaman bernama Asad Abu Ka'ab. Dia juga dipanggil dengan nama Abu Ka'ab Asad dan berkuasa atas Yaman di tahun 410 dan 435 Masehi. Baiklah teman-teman, cernailah video ini dengan baik. Silakan cari tahu kebenarannya. Saya hanya memberikan info dari sumbernya. Cari tahu apa itu pagan, berdoa kepada siapa kaum pagan. Pesan saya, jangan hanya menerima tanpa mencerna, karena penyesalan paling tidak berarti adalah penyesalan ketika tidak selamat. Baik teman-teman, mungkin itu saja video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman lain agar mereka juga mengetahui info apa yang kamu ketahui. Baiklah teman-teman, mari kita saling berbagi. Sekian dari saya, terima kasih.